Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu aktada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ambat. Pemirsa yang diatifin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini saya ingin menyampaikan kisah tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambung setelah perjalanan Nabi Muhammad ke Syam yang kedua bersama Maisarah, yaitu yang mana Maisarah ini adalah pembantu dari Siti Khadijah yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk membantu perdagangan Nabi Muhammad di negeri Syam. Perlu kita ketahui bahwa Maisarah ini bukan seorang wanita tapi seorang lelaki. Memang yang mana di negeri kita ini biasanya orang-orang menggunakan nama Maisarah buat seorang wanita, tapi di sini Maisarah adalah nama seorang lelaki, budak lelaki dari Siti Khadijah. Maka dikatakan di sini kita akan masuk pada bab zuwajuhu bi sayyidati Khadijah, pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Ba'da ruju'ihi bi syahraini min safratihi tsaniyah, setelah kepulangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perdagangan keduanya menuju Syam, tazawwaja bi sayyidati Khadijah wa hiya allati khatabathu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijah, yang mana yang meminta untuk dipinang adalah Siti Khadijah al-Kubra. Dari sini kita bisa mengambil landasan bahwa seorang wanita kalau menyukai seorang laki boleh untuk minta dipinang. Wa kana umruha 40 sanatan. Dan usia dari Sayyidah Khadijah ini adalah 40 tahun. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan. Dan usianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 25 tahun. Jadi pernikahan Sayyidah Khadijah dan pernikahan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selisih usianya 15 tahun. Sebagaimana saya pernah menyampaikan pada episode sebelumnya, yang mana hikmah dari pernikahan Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW adalah yang mana Rasulullah tidak sempat merasakan kasih sayang ibunya dengan puas karena hanya mendapati ibunya selama 2 tahun. Maka dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah mendapatkan kasih sayang seorang ibu dari Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah terpukau terpana dengan Nabi Muhammad SAW berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Maisarah. Maisarah menceritakan berbagai macam keanehan dan keajaiban yang terjadi dalam diri Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berdagang, bagaimana cara Nabi Muhammad memperoleh keuntungan tanpa kecurangan, yang mana Nabi Muhammad setiap berdagang beliau selalu melebihkan sedikit timbangannya, dikhawatirkan akan perbuatan zalim. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari perjalanan tersebut senantiasa diikuti oleh awan yang menyebabkan Maisarah dan Nabi Muhammad SAW ini tidak merasakan kepanasan karena awan senantiasa mengikuti. Maka Siti Khadijah semakin terpikat, semakin jatuh hati dengan Nabi Muhammad SAW. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halah wa qad mata wa lahu waladun minha ismuhu Halah. Dan dahulu sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah ini menikah dengan Abi Halah. Dan telah meninggal suaminya Abi Halah ini dan memiliki anaknya namanya Halah. Jadi Abi Halah adalah kunyah. Kunyah itu adalah biasanya julukan yang diberikan kepada seorang
dengan menisbatkan nama anaknya. Seperti misalnya seseorang punya anak namanya Halah, maka ayahnya disebut dengan Abi Halah. Apabila seseorang punya ayah namanya Halah, maka disebut dengan Ibn Halah. Waqad aqamat ma'a rasuli 25 wa lam yatazawwaj ghairaha hatta tufiyat. Dan Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun. Selama 25 tahun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan wanita sampai wafatnya Siti Khadijah. Jadi Nabi Muhammad ketika ada Siti Khadijah tidak menikah dengan wanita lain. Hanya satu istrinya, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra. Setelah wafatnya Siti Khadijah, Nabi Muhammad baru menikah dengan wanita lain. Kenapa? Karena cinta Siti Khadijah Al-Kubra mencukupi yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang Siti Khadijah telah mencukupi yang dibutuhkan Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana lemah lembutnya, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana keseriusan Siti Khadijah, bagaimana fokusnya Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ Nabi Muhammad SAW tidak dapat berpaling dari Siti Khadijah. Perlu kita ketahui bahwa Siti Khadijah bukan wanita sembarangan. Siti Khadijah adalah wanita terhormat, keturunan orang-orang yang mulia, keturunan orang terhormat, yang mana Siti Khadijah ini pun janda dari seorang laki-laki terhormat, dan di usia yang 40 tahun Siti Khadijah sangat amat cantik. Jadi jangan salah persepsi bahwa Siti Khadijah usia 40 tahun adalah sudah tua. Tidak. Siti Khadijah ketika menikah dengan Nabi, Siti Khadijah masih sangat amat cantik, dan banyak lelaki yang ingin meminang Siti Khadijah, akan tetapi justru Siti Khadijah jatuh cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai ada cerita yang masuk ke telinga kita bahwa Siti Khadijah ini sudah tua, sudah jelek dan lain sebagainya. Tidak. Siti Khadijah masih teramat sangat cantik ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah ini totalitas mengerahkan segalanya, seluruhnya, tenaganya buat Nabi Muhammad SAW tanpa memikirkan kondisinya sendiri. Yang penting Nabi Muhammad bisa mulia, bisa sukses dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu meminang Siti Khadijah, Rasulullah tidak meminang dengan hal yang sederhana. Bahkan Rasulullah meminang dengan 90 khumurin ni'am, yaitu unta merah. Yang mana unta merah adalah unta yang terbaik di kelasnya dan sangat mahal harganya. Di usia 25 tahun Nabi kita Muhammad SAW menjadi seorang eksekutif muda. Dan selain ibrah menunjukkan Nabi Muhammad 25 tahun sudah menjadi eksekutif muda, ini juga menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW memuliakan Siti Khadijah radhiyallahu anha wa an ardhaha. Jadi meminang Siti Khadijah bukan dengan pinangan yang biasa, tapi meminang Siti Khadijah dengan unta merah yang begitu banyak jumlahnya, yang apabila disandingkan zaman sekarang, unta merah itu seperti tunggangan yang sangat mewah, yaitu seperti ibarat mobil BMW lah. Jadi dengan 90 mobil BMW Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah. Ini luar biasa sekali nih. Ini menunjukkan kualitas Nabi Muhammad di usia 25 tahun sudah menjadi pedagang yang sukses dan kaya raya. Dan Nabi Muhammad juga menunjukkan kedudukan dan kemuliaan Siti Khadijah. Meskipun usia 40 tahun, tapi Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah dengan nilai yang sangat fantastis. Walaupun sudah seorang janda, tapi nilainya sangat fantastis. Bahkan dari istri Nabi Muhammad yang Siti Khadijah ini, dari situlah Nabi Muhammad menurunkan keturunannya hingga saat ini. Namun sebagai ibrah, sebagai contoh pula, walaupun Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk memuliakan seorang wanita, tapi Nabi Muhammad juga memberi contoh kepada kita. Bagi seorang bapak, bagi seorang laki hendaknya memuliakan seorang wanita, tapi bagi seorang bapak hendaknya meringankan maharnya untuk putri kesayangannya. Sebagaimana Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ana ardhaha dilamar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan mahar yang sangat ringan,
yaitu Sayyidina Ali tidak memiliki mahar dan dibeli oleh Rasulullah SAW baju perangnya untuk dijual dan dijadikan mahar untuk meminang Sayyidah Fatimah. Jadi dari sini luar biasa. Dari sudut pandang seorang laki-laki, hendaknya kita memaksimalkan memuliakan seorang wanita dengan nilai mahar atau dengan lamaran yang sangat baik. Namun bagi seorang mertua, sudut pandang ayah seorang wanita, hendaknya kita meringankan mahar untuk seorang lelaki sehingga laki-laki tersebut dapat menikah tanpa kesusahan dan tanpa kerepotan. Paling tidak dari sini kita bisa mengambil ibrah dari hal-hal tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tergolong orang-orang yang senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dan ridha dan inayahnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.